Semoga rekan-rekan UT dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Ini pertama kali rekan-rekan dengan saya bertatap muka. Apabila ada kesulitan mengenai praktek yang kemarin, kita bahas dulu. Sekiranya rekan-rekan tidak adanya fasilitas untuk apa itu, kayak Saya kesulitan master menemukan PIN. gitu ya, atau RC45, atau yang apa itu sifatnya untuk peralatan untuk latihan tugas satu, seharusnya bisa dengan alternatif yang lain, crimping gitu ya. Upamanya gini, ah, rekan-rekan di rumah sudah ada internet gitu ya. Kalau memang kesulitan, jadi ada alternatif lain rekan-rekan. Jadi kalau di rumah ada internet menggunakan WiFi, rekan-rekan tinggal connect, ya kan. Cuma yang saya harapkan bisa mengkomunikasi yaitu ping gitu ya di antara dua device tersebut. Umpamanya ping ke salah satu dan sebaliknya. Itu yang saya harapkan. Sekiranya ada kesulitan. Tapi ada beberapa yang sudah ngirim, alhamdulillah semuanya saya kira sudah antusiasnya tinggi sekali dan bisa dites dengan land tester. Jadi yang saya tujukan apabila ada macam kesulitan untuk mengenai tugas. Jadi saya ulangi, kalau ada tugas, sekiranya di rumah ada kap, apa itu WiFi yang sudah dihubungkan, baik itu dengan kabelnya atau dengan wirelessnya, kita butuh ping aja. Terus yang kedua bisa sharing folder gitu. Jadi membuat sharing folder itu umpamanya dari device laptop satu ke laptop dua, terus di ping, terus ada sharing folder. Jadi itu juga menunjukkan bahwa itu menggunakan kabel strength. Itu yang pertama itu. Untuk materi yang kali ini yang keenam, ya, yaitu mengenai yang sudah saya share di rekan-rekan, internet protokol dan internet working. Internet protokol itu ada dua, ya. Yang pertama secara publik ya, gitu ya. Yang pertama secara publik, yang kedua secara privasi. Kalau publik dipergunakan sebagai pengalaman standar untuk berkomunikasi di jaringan internet. Kalau publik itu artinya IP kita setting sendiri. Ini saya kasih contoh umpamanya ya. Cara menggunakan atau cara memberikan alamat IP publik, gitu ya. IP publik juga bisa diberikan oleh ISP, ISP Internet Service Provider. Itu juga memberikan IP apabila kita berlangganan internet di rumah atau di kantor atau di perusahaan, itu IP-nya diberikan kepada si customer. Jadi IP-nya IP publik, ya. Kalau IP publik yang di PC yang sudah kita terkoneksi dengan jaringan internet, berarti caranya seperti ini. Menggunakan ini contohnya saya yang sedang line atau live itu menggunakan WiFi, ya. Sebentar ya, saya screenshot dulu.
Kita lanjut ya. Untuk mengetahui IP kita, untuk memberikan IP, kita lihat dulu. Kita masuk ke kontrol panel, ya kan? Terus masuk ke network and security, network and internet. Kita klik network and center. Terus kita pilih sync adapter setting. Ini saya ini dulu. Saya kasih tahu ini sampai di sini. Saya screenshot, saya share dulu. Saya share screen. Oh, ini, saya ya. Jadi pas posisi di sini, kebetulan saya menggunakan WiFi, itu ya. Itu tadi ya kontrol panel, terus masuk ke network and internet, terus network connection. Kita pilih yang sedang aktif. Nanti rekan-rekan pakai kabel ya. Tinggal kabelnya yang posisi yang ada di layar ini kita klik. Kebetulan saya menggunakan WiFi, jadi saya klik kanan, terus properties. Kita pilih internet protokolnya, versinya masih, kita pilih properti. Di sini tertera, kelihatan nggak ya? Ya ini. Ini kenapa ini bisa diklik? Use the following IP address. Ini bisa kita isi. Karena standarnya ini kebetulan di tempat saya yang lab ini menggunakan tipenya tipe C. Jadi 192.168.0.1 pokoknya. Terus saya kasih taruhlah 20. Terus subnetnya otomatis. Ya, kalau pakai C otomatis subnetnya ini. Ini default gateway-nya otomatis ke router. Ya, ini kalau kita memberikan IP statik. Kalau IP yang otomatis berarti pemberian dari si router. Kalau saya klik option and address automatical itu berarti otomatis. Kebetulan saat ini saya dapat otomatis dari router. Itu cara memberikan IP address di dalam komputer atau PC. Ya, jadi bisa dua ya, bisa dari DHCP atau otomatis bisa juga dari IP publik atau manual lah gitu ya. Itu itu cara memberikan IP di dalam device atau di dalam komputer. Itu juga berlaku di dalam pemberian IP kepada printer gitu ya, kepada hub manage gitu ya. Bukan hub unmanaged tapi hub managed. Hub yang bisa di manage. Atau kepada Cisco gitu ya. Atau Juniper ya jenisnya router-router itu jenisnya firewall atau modem gitu ya. Atau DVR gitu ya. Yang untuk CCTV itu bisa digunakan, bisa dikasih IP. Kita share ke ini lagi, ke materi. Mungkin ada ditanyakan bagaimana cara memberikan atau cara mengetahui IP atau kalau tidak ada, gimana cara mengecek IP gitu ya. Berbeda lagi. Kalau IP yang kita buat sudah tadi dari kontrol panel, ya, terus pilih network and internet, terus connection, terus pilih ya. Itu kalau cara membuat IP. Gimana cara mengetahui IP? Bisa juga lewat command prompt, gitu ya. Bisa juga lewat command prompt.
Ini caranya kita klik yang udah biasa rekan-rekan dari setting, kita klik komen, klik kanan, terus run administrator. Ini saya share dulu ya, biasanya kalau nggak di share nggak kelihatan. Saya share dulu yang IP-nya. Ini sudah ada di command prompt. Ya, command prompt-nya ya kita lihat. Gimana cara mengetahui command prompt atau IP tadi? Kita klik IP config, IP config, gitu ya. Berarti IP yang ada di PC saya yang sekarang itu, karena saya menggunakan tadi tipenya itu ada tipe A, tipe B, tipe C ya, namanya IP address itu ada golongannya. Kebetulan saya menggunakan tipe C 192.168.1.5. Performance gateway-nya 192.168.1.1. Ini default gateway itu di mana device saya terhubung dengan router. Routernya 192.168.1.1. Ntar saya tuh, gitu ya, happy config. Ya. Jadi kalau umpamanya kita pengen ngeping ya, yang kemarin kita bikin kabel string itu sudah terhubung dengan LAN tester, berarti kita buktikan dengan ping gitu ya. Umpamanya karena ini terjadi dua koneksi antara 192.168.1.5 dengan 192.168.1.1, kita ping 192 ping 192.168.1. Berarti saya ngeping ke router. Kita klik itu ya. Berarti di sini replay. Jadi terhubung antara dua device tadi. Tuh, yang saya maksud begitu. Kalau seandainya rekan-rekan kemarin ada kesulitan mengenai alat yang belum, berarti rekan-rekan cukup keping ya. Kalau memang kesulitan tempatnya jauh, pokoknya di daerah-daerah Irian atau daerah-daerah yang susah, makanya saya kasih alternatif yang lain. Ini berarti sudah terkoneksi dengan dua device. Gimana caranya supaya mengetahui bahwa device kita itu berjalan dengan lancar? Berarti pingnya ditambah min T, gitu ya. Nanti ketahuan tatkala komunikasi apakah ada RTO-nya, ada timeout-nya enggak gitu ya. Kebetulan di layar ini tidak, gitu ya. Berarti sangat lancar. Kalau sekiranya ditanyakan, ya diperbolehkan yang masih on. Kalau seandainya nggak ada waktu ya cukup disimak saja. Itu cara mengetahui IP yang ada di jaringan kita. Gitu. Kalau jaringan itu berarti ada dua device atau lebih yang saling berhubung. Ini baru belajar tentang IP. Ada lagi ya yang trik yang lain untuk mengetahui atau memberikan IP gitu ya. Bisa juga tadi ya didaftarin di router. Nanti selanjutnya kita belajar mengenai cara memberikan IP yang ada di Mikrotik atau Cisco gitu ya. Otomatis si user itu didaftari berdasarkan MAC address gitu ya. Jadi dari MAC address itu
device tertentu bisa dikasih IP secara otomatis. Biarpun kita rubah, tetap nanti begitu di restart akan kembali lagi karena sudah diberi IP oleh si mikrotik atau firewall yang lain. Itu ya, itu bedanya. Tapi kalau di HCP ya di manual itu berarti kita bisa isi. Cuma yaitu ada kelebihan dan kurang. Kalau kita berikan IP secara statik, berarti ini atau pokoknya kita ring 192.168.1 sampai 20 untuk device-nya ini. Untuk device termasuknya printer, server itu sampai 20. 20 sampai seterusnya berarti untuk klien. Gitu ya. Itu ya ini ya, itu secara statik atau secara otomatis tadi. Sebentar ya, saya share lagi. Ini ya, tadi secara ini jenisnya ada dua, IC public sama IC IP privasi atau private ya. Yang dimaksud dengan public itu tadi IP diberikan sebagai pengalaman standar untuk memperkomunikasi di jaringan internet. Gimana kita mengetahui IP publiknya di komputer kita yang dapat internet dari luar? Ya, biasanya di browser, ya kan? Di browse, sebentar ya saya kasih. Di sini ketik my IP address namanya. Tapi ini dapatnya IP yang dari provider beda lagi ya ini. Kita lihat my IP. Nah, saya itu. Ini saya share ya biar ketahuan. Tadi di browser kita ketik IP publiknya di laptop saya ya atau di internet saya gitu. Ini berarti IP yang diberikan yang di layar itu IP yang diberikan dari ISP. Jadi 103.186.135.105. Itu dinamakan dengan IP publik gitu ya. Jadi otomatis ini dapat IP yang dari ISP, beda lagi nih ya. Tadi IP yang dari router, sekarang IP yang diberikan dari ISP, Internet Provider, ya, Internet Service Provider. Itu IP-nya jadi dibedakan ya. IP yang pertama secara statik yang diberikan oleh router. Kalau ini IP yang diberikan dari pihak provider. Tapi sifatnya di rame-rame lah gitu ya. Atau kita dapat IP-nya 103.168.35.10. Kalau yang IP privasi atau yang kedua, IP yang kita khusus minta ke ISP. Jadi dikasih IP tersendiri.
tidak gabung dengan yang lain. Itu maksudnya ya, jadi IP yang lewat jalan tol lah gitu, istilahnya itu privasi itu akan lebih aman karena tersendiri IP-nya. Nanti kalau pas belajar mengenai jaringan, mengenai IP ini akan dikasih lebih lanjut. Cara memberikan IP privasi atau private ya kepada umpamanya ke CCTV ya gitu dikasih IP tersendiri ya. Kita injak berikutnya ya ke materi. Kalau emang nggak ada yang ditanyakan, kalau kurang, kalau kecepatan, ya tolong dikasih informasi. Itu cara mengetahui IP yang baik dari, saya ulangi dari router, ya, atau dari ISP secara publik, gitu ya. Kalau yang statik bisa DHCP atau dinamis. Jadi bisa otomatis, bisa kita manual lah intinya gitu ya IP ya. Kita share lagi yang untuk materinya. Ya, fungsi dari IP address. IP address memungkinkan jaringan untuk mengenali perangkat yang terhubung, seperti komputer, smartphone, atau printer. Itu fungsinya dari IP. Dengan adanya IP, Internet protokolnya akan lebih mudah cara komunikasi. Kalau kita nggak punya IP, sulit untuk kita berkomunikasi. Itu intinya gitu sebetulnya pemberian IP itu. Gimana cara bisa membaca alamat IP device yang lain kalau tidak dikasih IP. Seperti yang ada di gambar ini ya. Jadi dua komunikasi antara server dan device jaringan. Ini pembagian IP-nya ya. Tadi saya bicara banyak mengenai, saya share dulu. Oh, belum muncul. Ini ada di layar ya. IP itu ada ABC ya. Saya utarakan tadi ya. Setiap IP itu ada maksimal plan-nya ya. Kebanyakan sih kita, kebanyakan ya, tidak semuanya. Kebanyakan pakai menggunakan tipe C karena lebih mudah menghafal lah gitu. Umpamanya gini, 192, 168, 01 berarti 0 itu sampai 1 tuh sampai 254. Itu maksimalnya satu tipe yang contohnya ini ya. Ini ya saya di layar. Pokoknya. Pokoknya ya kita ketik sini. Textbook. 192.168 titik taruhlah 11 berarti sampai 19 ini batas batas lainnya ya 192.168 titik 11255 sepertinya gitu. Itu satu untuk kalau nantinya depannya beda 192.168 titik satu taruhlah ini 0 itu gitu ya. Ini beda lagi 192.168 titik ya satu sorry 01255 gitu ya. Jadi ringnya 200
55 klien yang terhubung kalau kita menggunakan 192.168.191.192.168.1.255. Kalau kita menggunakan 192.168.0.1 udah beda lagi. 192.168.0.255. Uangnya beda lagi, uangnya 192.168 itu antara 201 ya sama gitu ya. Berarti 192.168.2 gitu ya. Itu kelebihannya kalau di tipe C. Pokoknya setiap satu tipe C itu totalnya itu. Kalau kita mempunyai klien 200 berarti ya kita cukup menggunakan 111 sampai 125. Mana kalau kita membedakan, boleh nggak digabung tipe A nanti berkomunikasi dengan tipe C bisa ya. Tipe B berkomunikasi dengan tipe C itu bisa. Dengan apa? Yaitu dengan uh, mikrotik atau sejenisnya firewall, mikrotik, Univer, kayak Cisco gitu ya. Itu atau tipe yang lain. Tapi yang sering saya gunakan kalau dalam praktek ini, nanti rekan-rekan pas praktek keberapa itu menggunakan Cisco Tracer. Jadi bisa dikomunikasikan antara jenis-jenis IP yang ada di dalam device. Memang itu harus bisa ya. Untuk apa membedakan? Umpamanya saya lakukan di perusahaan saya itu kalau tamu berarti saya kasih tipenya A gitu ya. 10, 10, 10, 10, 1. Nanti di kantor sendiri saya kasih tipe C. Tapi orang di yang tamu tadi hanya bisa internet atau browsing. Nanti CCTV beda lagi. Nah, bisa dikonek dari luar untuk keperluan ya cukai itu biasanya itu pot tersendiri dari si ya. Kita lanjut. Ini batasannya network hostnya itu tadi yang antara ini IP address 92.168.10.10 gitu ya. Ini netnya kalau yang tipe itu otomatis ini langsung. Ini, mana cara mengetahui ini binernya gitu ya. Itu juga bisa. Contohnya ini ya, saya kasih tahu 192 aja ya, jadi satu satu sekian sekian. Kita klik di sini tanpa kita ngitungnya secara komputer aja ya, sebetulnya manualnya juga bisa. Ya, buat rekan-rekan mengetahuinya pakai kalkulator. Kalkulator, kita klik, kita pilih programmer. Ya, kelihatan nggak ini? Saya klik, taruhlah ini ya, 192, 192. Sama nggak ya? Sama. 110. Kalau di layar kelihatan, ini saya kalau nggak kelihatan, saya terus ya. Gimana kalau 192? Ya, kita klik lagi. Dipilihnya programmer ya, untuk 168. Ketahuan tuh ini apa itu binernya ya. Jadi yang di bawah ini kan heksa ya. Jadi 192 bisa jadi heksa, bisa jadi desimal, bisa jadiin okta itu ya. Kalau heksa itu kalau biner berarti 1 0 1 0 1 0 0 itu udah pasti. Kalau secara menggunakan kalkulator programmer.
IT dia mau secara manual nanti tersendiri rekan-rekan bisa. Baik kalau bin biner berarti habis dibagi 16. Ya, tuh. Ini kalau untuk kita lanjut ya. Jadi IP-nya tadi sudah 3 ring ya. Ini ada tipe A, tipe C, tipe D. Beda. Ini cara membuat looping itu ya. Ini ya sebetulnya IP khusus ini apabila kita koneksi dengan rotik gitu ya. Nanti kita bikin loop dari kontrol panel juga itu ya. Nanti penambahan terus ditambahin IP-nya ini. Kalau di ini tetap dari kontrol panel. Saya kasih tahu kalau di laptop saya udah saya bikin ya. Jadi nanti kalau dari kontrol panel juga kita lihat kita share dulu. Jadi kalau kontrol panel ya yang ada di layar itu ini udah ada loopnya. Nih. Microsoft Kemet. Jadi nambahin add device nanti milih menunya ini Microsoft KMM ini loop tuh. Kalau tanpa ada ini ya nggak bisa nanti kita nge-remote ke eh mikrotik media lewat jaringan yang aslinya dipergunakan pakai Winbox ya. Nanti baru bisa komunikasi. Ini hanya pengetahuan aja. Apabila rekan-rekan ini praktek di perusahaan harus bisa di remote dari eh, klien gitu untuk memberikan security. Mungkin itu aja ya. eh, saya kira nanti kalau ada pertanyaan ditanyakan ya di lewat grup ya. Nanti saya kirim ini ke grup. Saya akhiri. Ada ditanyakan kira-kira Mbak Muhammad Ilham, Mas Rizky, Mbak Siti, Mas Wahyu. Siap, tidak Al- ada, Pak. Ya, Siap, tidak ada, Pak. ya udah ya kalau nggak ada tidak harus komunikasi dalam Zoom ya. Nanti lewat grup juga boleh. Saya terbuka. Saya Siap, kira siap. itu ya, Mas Ilham, Mas Riki, semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Kalau ada salah saya mohon maaf, mengganggu waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih, Pak. Waalaikumsalam. Baik, Pak. Waalaikumsalam.